Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Yes, is the best. Nah, seperti biasa ya, kita mau beribadah. Tentunya adik-adik persiapkan hati dan pikirannya, persiapkan Alkitabnya, dan jangan lupa persiapkan persembahannya. Oke, kakak-kakak akan memperkenalkan kakak-kakak yang melayani hari ini. Ada Kak Anda, Kak Maria, Kak Hani, dan pendoa sahabat kita ada Kak Dea, dan pemusik kita ada Bang Ray, dan di multimedia kita ada Bang Franky. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita doa sejenak. Doa dimulai. Amin. Oke, adik-adik masih semangat tentunya ya. Ayo kita angkat lagu pujian kita. Hari ini harinya Tuhan, dilanjutkan dengan lagu Satukanlah Hati Kami. Ayo adik-adik di rumah, bangkit berdiri, Laskar Kristus. yes, is the best. Mari
Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya adik-adik, kembali kita angkat lagu pujian kita selanjutnya dengan judul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus, penebus dosaku. Tuhan, Kau telah mati untuk menebus dosaku. Kau disiksa, dicambuk, dihina. Kau disalibkan di bukit Golgota. Mahkota duri melingkar di kepalamu. Darahmu tercurah
menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan telah mengerjakan karya keselamatan bagiku. Engkaulah Tuhanku, juru selamatku, penebus dosaku. Amin. Shalom adik-adik, masih tetap semangat ya beribadah di rumah. Ya harus semangat ya adik-adik ya, anak-anak Tuhan itu harus semangat mengikuti ibadah di rumah ya. Adik-adik, seperti yang kakak GSM umumkan minggu lalu, kita mengadakan perayaan Paskah. Ya, kegiatan-kegiatannya adik-adik sudah mengikutinya ya, walaupun tidak semuanya. Ya, tetap kakak GSM-nya, kami semua kakak GSM dan abang GSM-nya mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Paskah. Ya, semua itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik, kegiatan-kegiatan itu ya seperti melukis, menghias telur, ya, membuat salib dan cerdas cermat Alkitab. Ya, adik-adik sudah senang hati mengikutinya. Terima kasih semuanya, bagus-bagus dan nilainya baik-baik semuanya, tinggi-tinggi. Tetapi adik-adik, ada yang terbaik dari semua kegiatan-kegiatan adik-adik yang lakukan ya. Baik, kakak akan membacakannya ya. Yang pertama sekali itu adalah Prateka. Juara 1 itu Audrey Nikita Damanik. Juara 2 Biliwik Lumban Gaol. Juara 3 Anora Orlin Siagian. Ya, itu yang Prateka adik-adik ya. Yang TK-nya juara 1 Stephen Alfredo Tambunan. Juara 2 Adelia Anastasia Marbun. Juara 3 Kori Cleopatri Panjaitan. Dari Horong 2 perlombaan menghias telur Paskah, juara 1-nya Aurel Natania Damanik. Juara 2 Alesia Tamora Asmara Simanusong. Juara 3 Krianta Simanjunta. Dari Horong 3 perlombaan menghias telur Paskah, juara 1-nya Citra Askira Manalu. Juara 2 Franz Nainggolan. Juara 3 Jomai Ezra Manurung. Dari Horong 4 perlombaan cerdas cermat Alkitab, juara 1-nya yaitu kelompok A Gabriel Manurung, Aprilia Borulimbong, Ricardo Siregar. Juara 2 kelompok C Gustav Sianturi, Janeta Panjaitan dan Jason Sinaga. Juara 3 kelompok B Anita Boru Burning, Brian Limbong dan Stefani Boru Huta Barat. Ya, itulah adik-adik ya yang mendapatkan hadiah. Bagi adik-adik yang belum, tetap semangat ya. Pastinya selalu akan dapat di kemudian hari. Ya, adik-adik jangan berkecil hati tidak mendapat hadiah ya. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, harus mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah minggu, karena dengan begitu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik. Baik, kita akan saksikan video-video yang kegiatan-kegiatan di dalam perayaan Paskah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah.
1a. Seperti ini firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yang TK-nya Matius 6 ayat 22. Seperti ini firman Tuhannya, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di huruf besar, ayat hafalannya, Yohanes 20 ayat 29. Seperti ini firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, baik adik-adik, itu ayat hafalannya. Jangan lupa, semuanya harus mengirim ayat hafalannya adik-adik ya. Tetap semangat. Terima kasih adik-adik. Wah, adik-adik yang di rumah, bagaimana? Masih semangat tentunya ya. Oke, sebentar kita mengkhotbah yang disampaikan Amang Sintua kita. Untuk itu, adik-adik yang di rumah, ambil dong Alkitabnya, persiapkan Alkitabnya. Oke, adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri, Laskar Kristus. Yes, 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 Isteles. hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh ya Raja, aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja, aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang terkasih, mari kita jaga sikap kita. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Mari sikap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi menyertai kami dari minggu yang lalu hingga pada minggu hari ini. Puji syukur Tuhan kami panjatkan, Engkau memberikan kesehatan bagi kami anak sekolah minggu dan juga orang tua kami. Kiranya senantiasa Engkau menyertai melindungi kami, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Amang Sintua kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan Roh Kudus bagi kami semua, supaya firman-Mu menjadi bekal hidup kami dan kekuatan bagi kehidupan kami untuk di kemudian hari. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, saatnya kita membaca firman Tuhan untuk minggu hari ini. Apakah sudah dipersiapkan sebelum dimulai tadi acara kita kebaktian pada minggu ini? Ayo disiapkan, karena kita membacakannya bersama-sama. Ayo cepat minta sama Bapak dan Mama.
tertulis firman Tuhan untuk Minggu Quasimodogeniti. Itu nama minggunya adik-adik. Quasimodogeniti. Itu nama minggu kita hari ini. Tertulis dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah dapat adik-adik? Mari kita membacakannya. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan adik-adik. Topik minggu kita untuk minggu ini adalah "Aku mau percaya pada Tuhan." Aku mau percaya pada Tuhan. Bagaimanakah kita akan percaya kepada Tuhan, namun kita belum melihat? Kita tidak melihat wujud nyatanya. Kita tidak melihat Yesus itu seperti apa. Tadi Yesus berfirman di ayat 29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik sekalian, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan yang kita dengar. Tahu nggak adik-adik kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Sejak kecil adik-adik sudah dibawa bapak mama dalam baptisan kudus. Coba tanya mama dulu, kapan dibaptis waktu itu kalian? Coba tanya mama. Melalui itulah firman Tuhan telah masuk ke dalam diri adik-adik semua. Karena adik-adik sudah diberkati, sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau adik-adik tidak percaya kepada Tuhan Yesus, terus itu bagaimana? Yang baptisan kudus tadi itu surat baptisan kudusnya yang sudah diberikan oleh gereja, pendeta, sintua kepada orang tua kita waktu itu
kalau kita tidak melihatnya itu, adik-adik, kalau kita tidak membacanya itu, coba tanya mama nanti, mana surat baptisan saya waktu itu. Melalui itulah adik-adik bisa mengerti akan Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekalian, tadi Thomas, walaupun mereka bersama-sama, siapakah Thomas itu? Thomas itu adalah pengikut Yesus. Thomas itu adalah pengikut Yesus karena dia masa hidup Yesus sebelum disalibkan, mereka bersama-sama berjalan dari kota yang satu ke kota yang lain, tiap hari, tiap malam, terus bersama-sama dengan Yesus. Dan dia mengenal Yesus secara nyata, seperti kita sama teman-teman, seperti kita kepada orang tua. Thomas itu bersama-sama dengan Yesus sebelum Yesus disalibkan. Tetapi setelah Yesus disalibkan, apakah itu salib itu ya adik-adik ya? Coba ingat dulu waktu kemarin kita merayakan hari apa? Hari Paskah. Itu hari Paskah adalah hari kematian Yesus Kristus. Nah, bagus adik-adik ingat ternyata. Yang tadinya mau cari telur kan, yang sudah GSM sudah mempersiapkan cari telur. Adik-adik siapa yang udah siap waktu itu cari telur? Ayo. Nah, itu hari kematian Yesus Kristus. Nah, kenapa waktu itu kita batalkan adik-adik? Memang itulah kehidupan dan itulah lingkungan kita. Karena lingkungan kita saat ini belum menerima kita waktu itu untuk melaksanakan Paskah tersebut, sehingga Sintua dan guru sekolah minggu memundurkan atau meniadakan dulu untuk Paskah kali ini. Tapi percaya adik-adik di rumah, GSM dan Sintua, Abang Sintua semua akan memberikan atau melaksanakan Paskah itu lagi di tahun depan. Makanya adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus supaya apa? Lingkungan kita ini bisa damai sejahtera, bisa menerima kita dengan baik, bisa memberikan kita sarana untuk berjumpa dengan GSM atau guru sekolah minggu, bisa bernyanyi bersama, bisa berkumpul bersama. Adik-adik harus mendoakan di rumah walaupun sekarang ini masih pandemi COVID-19, tetap harus berdoa di rumah dan minta Tuhan supaya memberikan tempat ibadah kita di KSP ini. Nah, adik-adik, itulah tadi kenapa harus Yesus mati dan kenapa Thomas tadi tidak percaya. Di sini digambarkan bahwa Thomas kurang percaya karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Kalau dipikir-pikir adik-adik manusiawi, karena Yesus bangkit dari kematian, tidak masuk akal mereka dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Seperti yang sudah meninggal, ya meninggal selamanya. Tunggu Yesus Kristus nanti bangkit lagi. Seperti itu pikiran Thomas saat itu. Tapi mereka lupa akan yang sudah diberikan Tuhan Yesus waktu masih hidup, akan bangkit pada hari ketiga, yaitu minggu kemarin. Hari Minggu kemarin kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah,
Setelah itulah adik-adik firman ini untuk minggu ini. Telah bangkit Yesus, murid-muridnya tidak percaya. Seperti Thomas tadi, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambung yang ditusuk oleh tentara Romawi itu, dia tidak percaya. Sebelum melihat kedua tangan Yesus yang di lubang itu, yang dipaku itu, dia tidak percaya. Maka Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu Yesus. Sehingga Yesus meminta Thomas untuk menunjukkan tangannya ke lambung yang sudah ditusuk dan melihat tangannya telah ada bekas paku yang disalib itu. Lalu Thomas, apa tindakan Thomas adik-adik? Lalu dia sujud dan menyembah, katanya di ayat 27 tadi, ya Tuhanku dan Allahku. Itulah adik-adik buah dari aku mau percaya kepada Tuhan. Ya Allahku dan Tuhanku. Itu adik-adik suatu pesan, suatu firman Tuhan yang kita tanamkan dan kita petik dari minggu ini, supaya kita menyatakan kepada Tuhan Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Nah, adik-adik sekalian, banyak peristiwa-peristiwa yang ada di firman ini yang harus kita jabarkan, terutama adalah kelemah lembutan Yesus kepada murid-muridnya. Dia tidak memarahi Thomas, dia tidak mengucilkan Thomas, dia tidak menasihati Thomas dengan keras. Tapi dibilang Yesus kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Itu adik-adik, damai sejahtera bagi kamu. Dari firman ini adik-adik, apa yang harus kita petik untuk kehidupan kita tadi? Yesus menggambarkan kelemah lembutan. Bagaimana adik-adik sekarang di rumah, di sekolah, di lingkungan, apakah ada kelemah lembutan dalam diri kita, terutama adik-adik sekalian? Coba, mungkin yang sering melawan orang tua, ayo siapa ayo? Yang sering membentak adiknya atau kakaknya. Melalui firman ini adik-adik, Tuhan menegur supaya lemah lembut dan harus berubah. Tak boleh untuk kasar, nggak boleh untuk pelit sama teman-teman, dan nggak boleh mencaci maki sesama ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan siapa? Bapak, orang tua, adik, kakak, dan tetangga-tetangga kita. Nggak boleh, karena Tuhan mengajarkan hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, adik-adik, supaya kita mempunyai kepercayaan kepada Yesus Kristus. Bagaimana tadi kita harus percaya? Karena kita tidak melihat wujud daripada Yesus, tapi kita melihat Yesus melalui firman-Nya. Tadi di waktu Amang Sintua tadi katakan, waktu di pembuka tadi, lihatlah dulu sekali-sekali baptisan kudus atau surat baptisan kudus dulu waktu diterima orang tua kita di rumah. Jangan-jangan sudah hilang, jangan-jangan sudah enggak ada, karena nanti akan itu dipakai terus. Nanti mau jenjang ke
dewasa berumah dua itu tetap dipakai, diminta. Coba tanya orang tua, masih ada nggak mah surat baptisan kudus saya? Takutnya orang tua mungkin pernah kebanjiran, pernah mungkin pindah rumah. Apakah masih ada? Diingatkan lagi supaya itu dipersiapkan. Karena dari situlah kita sudah mengenal Yesus, dan itu akan dipakai terus sampai selamanya, sampai nanti adik-adik sudah dewasa, sudah beranjak mau menikah pun nanti itu dipakai. Makanya harus disimpan dengan baik-baik surat baptisan kudus waktu kita dibaptis dulu. Melalui itulah kita berlandaskan, itulah kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, adik-adik sekalian, sikap tidak marah-marah. Yesus menggambarkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus tidak marah kepada murid-muridnya. Seharusnya wajar kalau Yesus marah-marah kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Seharusnya Yesus marah dong. Apa kalian nggak ingat waktu saya dulu masih bersama-sama dengan kalian bahwa ini saya Yesus sudah bangkit pada hari ketiga? Seharusnya marah. Tapi Yesus tidak mau marah-marah kepada murid-muridnya. Dan begitu juga kita adik-adik, walaupun orang tua kita belum memberikan kepada kita hadiah, walaupun orang tua kita tidak membawa kita ke jalan-jalan, ke mall atau ke tempat wisata, jangan langsung marah-marah, jangan manyun, dan jangan merengek-rengek. Karena orang tua itu tahu apa yang kita inginkan dan kita perlukan hari ini. Yesus mengatakan harus lemah, lembut, dan tidak marah-marah. Karena itu adik-adik yang suka marah-marah, yang suka manyun, yang suka cerewet, dikit-dikit sudah marah, berubah. Karena Yesus mengatakan harus lemah lembut. Adik-adik sekalian, mau nggak lemah lembut? Atau mau yang kasar-kasar seperti yang di mana itu ada itu selalu kasar-kasar orang itu ngomong di kehidupannya sehari-hari. Adik-adik juga tahu kan kalau mungkin teman-temannya di lingkungan dekat rumah kalau marah-marah, enak nggak adik-adik melihatnya? Pasti kan kita hindari kan kalau suka marah-marah, suka berantem, dan suka tidak mendengar omongan kita, dia maunya sendiri, menang sendiri. Kita juga pasti gak enak berteman sama mereka. Tapi Yesus mengatakan hari ini, berilah damai sejahtera dan jangan marah-marah. Walaupun di kadang-kadang permintaan atau keinginan kita belum dituruti, jangan marah-marah dan tetap memberikan senyum kepada orang tua, kepada teman-teman di lingkungan, supaya dia mengenal betul bahwa kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan damai. Yang terakhir adik-adik, Tuhan mengajarkan kita supaya saling mengasihi sesama yang lain. Nah, adik-adik sekalian, di sini kadang-kadang yang berat, terutama adik-adik yang pertumbuhannya sangat susah untuk berbagi. Contohnya kalau ada si orang bapak dan mama membeli buku kepada kakaknya, pasti adiknya langsung cemburu. Kalau
bapak mamanya membeli roti kepada adiknya, si kakaknya jadi cemburu. Nah, kalau seperti itu orang tua yang jadi bingung. Mungkin saat itu orang tua hanya punya duitnya hanya beli untuk adiknya. Nah, oleh karena itu adik-adik diajarkan firman Tuhan supaya mengerti dan selalu mengasihi apapun yang diberikan orang, apapun yang diberikan bapak mama di rumah, mengucap syukur sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, minta kepada Tuhan supaya diberkati orang tua, diberkati pekerjaan bapak dan mama. Oleh karena itu adik-adik, tadi di minggu Quasimodo Geniti tadi, hari ini aku mau percaya kepada Tuhan. Yesus mengatakan supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya dan bagaimana adik-adik melaksanakan supaya percaya sampai selama-lamanya, sampai di kehidupan nanti? Baca firman Tuhan dan jangan mau dipengaruhi oleh dunia ini. Tanya kepada bapak mama untuk percaya itu seperti apa, dan selalu dipegang atau selalu turut dalam kehendak Yesus. Bisa ditanya bapak mama di rumah dan bisa menanyakan guru sekolah minggu. Kalau nanti ada pelajaran-pelajaran pertemuan dengan GSM, bisa ditanyakan dan bisa diberikan kepada adik-adik sekalian melalui seperti firman-firman yang dibagikan GSM tiap minggu itu, melalui itu supaya kita bisa percaya. Dan kalau dikirim guru sekolah minggu ayat-ayat tadi, usahakan adik-adik sekalian membacakannya dan mengirimkan video kepada GSM, karena melalui yang sudah kita ucapkan tadi, ayat-ayat itu, melalui itu firman Tuhan masuk ke dalam diri kita. Firman itu masuk kepada diri adik-adik semua, karena firman itu akan memberikan kepercayaan dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena adik-adik tahu nggak, banyak saat ini yang melupakan Yesus. Banyak saat ini karena pengaruh dunia ini, pengaruh dari kehidupan, banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, jangan mau adik-adik di rumah dipengaruhi dunia ini. Yesus akan bangkit, Yesus telah bangkit, dan Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini. Dan bagi siapa yang tidak percaya, maka akan dihukum. Mau nggak dihukum nanti sama Yesus, tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang nggak mau, ayo. Oleh karena itu adik-adik, percaya terus kepada Yesus. Bagaimana kondisi orang tua kita, bagaimana kondisi saat ini di sekolah, bagaimana kondisi pos permingguan kita di KSB ini, terus minta kepada Tuhan Yesus supaya kita dikuatkan, supaya kita diberkati. Aku mau percaya pada Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah Tuhan kepada adik-adik, kepada teman-teman semua, dan kepada GSM semua untuk percaya kepada Tuhan. Harus begitu dikatakan oleh anak GSM yang ada di KSB ini. Lihatlah seperti firman Tuhan, pandanglah burung yang ada dan lihatlah, walaupun mereka tidak menuai, tidak menanam, tapi Tuhan melihat
dan memberikan kehidupan bagi mereka. Oleh karena itu jangan khawatir adik-adik, bahwa Tuhan senantiasa terus, siapa yang percaya pasti Tuhan memberikan kehidupan kelak. Oleh karena itu jangan sempat lupakan, jangan sempat tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan menghukum bagi siapa yang telah melupakan dan yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu adik-adik, seperti yang Yesus firmankan sebelum kematiannya, bahwa adik-adik sekalian harus bersyukur karena anak-anak itulah yang Tuhan berikan, seperti yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya saat berkumpul waktu itu, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi adik-adik kalau nggak berkumpul, kalau tidak mendengar firman Tuhan, berarti tidak yang punya kerajaan surga. Kalau tidak pernah mendengarkan video live streaming atau live streaming sekolah minggu yang telah diadakan di pos per minggu KSP, berarti dia tidak mempunyai kerajaan surga. Oleh karena itu adik-adik, setiap jam 8 pagi hari Minggu siap-siap mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan melihat guru sekolah minggu kita yang telah menari-nari, menyanyi puji Tuhan, tapi kalian masih main-main di luar sana, berarti yang main-main di luar sana tidak mempunyai kerajaan surga. Hati-hati adik-adik ya. Jadi kalau mau ikut kerajaan surga, berkumpul jam 8 pagi, lihat videonya. Kalau videonya belum dikirim, tanya guru sekolah minggu, kakak mana? Belum dikirim gitu. Mana ayat-ayatnya? Belum dikirim. Ditanyakan ya adik-adik ya, supaya tumbuh iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Dan juga kepada adik-adik sekalian, walaupun kita tidak merayakan Paskah mencari telur tadi, tapi Tuhan melihat kita dari atas. Karena kondisi lingkungan kita belum aman untuk kita laksanakan tahun ini Paskah, tapi Tuhan Yesus pasti memberikan kepada kita hikmat dan bijaksana. Terima kasih juga kami ucapkan kepada orang tua kami yang telah mendukung terlaksananya donatur yang telah diadakan oleh GSM. Semoga mengenang Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada kita semua dan memberikan kesehatan dan juga memberikan hikmat dan bijaksana kepada anak-anak kita, guru sekolah minggu, dan anak-anak kita sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan pada minggu ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami firman yang luar biasa, yang telah merubah kehidupan kami, terutama bagaimana kami percaya kepadamu. Engkau telah berfirman pada hari ini kepada kami, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Saat ini inilah keadaan kami Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, supaya kami tetap berpegang teguh untuk memegang dan menyerahkan hidup kami kepada tangan dan kuasa-Mu dan ke dalam namamu yang kudus itu.
kuatkan kami Tuhan, terutama kami anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tua, supaya kami saling bersatu dan kami saling percaya, bersekutu, berkumpul, memuji nama-Mu, walaupun saat ini pandemik masih terjadi, masih ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus dengan dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kiranya pandemik ini bisa berlalu dan bisa kami lalui, dan Engkau telah menebus kami dari segala macam penyakit dan dari semua yang telah mengganggu kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi damai sejahtera dan menguatkan supaya kami menjadi pengikut-pengikut-Mu, agar kami Tuhan melihat terang-Mu di kehidupan kami. Terlebih Tuhan telah menyiapkan yaitu kehidupan yang gelap. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi orang tua kami semua, supaya orang tua kami bisa diberikan umur yang panjang, memberikan berkat kepada pekerjaan, usaha, dan aktivitas orang tua kami, supaya orang tua kami Tuhan bisa mendidik kami anak-anaknya, dan kami bisa hidup di dalam kasih Tuhan dan di dalam tangan naungan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga berdoa kepada guru sekolah minggu semua, supaya berikan kepada mereka guru sekolah minggu, pos permingguan KSB, kesatuan hati, kerendahan hati untuk melayani sekolah minggu yang ada di KSB ini. Berkati mereka Tuhan, berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, dan selalu damai sejahtera dan sukacita yang ada pada keluarga guru sekolah minggu. Dan juga kami mendoakan supaya Tuhan memberikan hati dan keterbukaan kepada pemerintahan kami, supaya mereka membuka hati, biar kami Tuhan mendapat tempat untuk beribadah di KSB ini. Bukalah Tuhan Yesus hati dan pikiran mereka, karena mereka adalah ciptaan-Mu juga. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu dan kekuatan-Mu membuka hati pikiran mereka, biar damai sejahtera dan sukacita bagi mereka, yaitu kami bisa menyembah dan memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus di KSB ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan semua apa yang kami inginkan, apa yang kami rencanakan, terutama kami Tuhan anak sekolah minggu, supaya kami bisa bersekolah, kami bisa menuntut ilmu, kami bisa mendapat pelajaran-pelajaran pengetahuan di kemudian melalui gereja-Mu, melalui guru sekolah minggu, melalui guru-guru kami di sekolah. Berikan kepada mereka damai sejahtera dan hikmat-Mu kepada mereka. Inilah Tuhan Yesus doa dan harapan kami semua, supaya Tuhan memberkati dan mendengarkan doa kami semuanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga setiap firman yang kita dengar dan kita baca boleh tertanam di hati dan pikiran kita ya, sehingga itu boleh terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, kembali kita angkat lagu pujian kita selanjutnya dengan judul Roti dan Mentega. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kaki berdiri, naskah Kristus. Yes, 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 it's the best. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dea dalam hari ini, hari Minggu Sukacita. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan warta sekolah minggu ya. Kakak mau tanya nih, adakah adik-adik yang berulang tahun selama 1 minggu ini? Mulai dari tanggal 5 sampai dengan hari ini, tanggal 11 April. Ayo adik-adik orang 1, siapa yang ulang tahun? Gak ada ya, sepi. Adik-adik orang 2, siapa yang berulang tahun? Oh, Lambok Simangunsong berulang tahun. Selamat ulang tahun deh. Yang keberapa sayang? Yang ke-9. Wah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik orang 3, ada yang ulang tahun kah? Bodoh. Gitu. Adik-adik orang 4. Berarti hari ini adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun hanya Lambok seorang mewakili ya. Tidak apa-apa, yang penting kita semua dalam keadaan sehat. Dan kakak sekolah minggu kita juga ada yang berulang tahun loh selama 1 minggu ini. Ada Kak Maria dan Abang Frankie, tim multimedia kita. Sekarang ayo kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk mereka yang berulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
Yesus memberkati kita semua, terlebih yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Warta yang kedua, seperti biasa, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan ya. Karena virus corona masih betah tinggal di negara kita Indonesia. Jadi adik-adik jangan keluar rumah sembarangan dulu ya. Tidak usah pergi-pergi dulu kalau tidak terpaksa. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak ya adik-adik. Dan jangan lupa rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Dan yang terutama, makanannya juga harus makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang paling utama, tetap berserah kepada Tuhan. Percayakan semuanya kepada Tuhan agar kita semua dilindungi oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekian warta kita hari ini. Sekarang tiba waktunya kita berdoa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan, yang masih menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah. Itu semua berkat kebaikan Tuhan yang masih memberkati kami, memberikan kami tempat untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena hari ini ada adik-adik yang berulang tahun Tuhan Yesus. Lambok Simangunsong, mungkin juga ada adik-adik yang lain. Biarlah Tuhan yang mengurapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati tumbuh kembang mereka Tuhan, agar kiranya mereka boleh menjadi anak yang cinta Tuhan, anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua, dan menjadi anak yang selalu membawa terang Kristus dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa buat kakak Maria dan abang Frankie yang berulang tahun juga. Biarlah kiranya Tuhan menambah-nambahkan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang lebih baik, terlebih di dalam pelayanan, semakin bersungguh-sungguh di dalam pelayanan, diberkati di dalam keluarganya, diberikan kesehatan, serta rezeki yang melimpah yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kalau ada adik-adik kami yang sedang sakit hari ini Tuhan, mari Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka dengan tangan kasih-Mu. Angkat sakit penyakit mereka Tuhan, pulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Berkati obat yang diminum, berkati juga tenaga medis yang menangani mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi adik-adik sekolah minggu yang mungkin masih malas untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan ketuk pintu hati dan pikiran mereka. Hadirlah Tuhan di dalam hatinya, agar kiranya dia boleh bersukacita, boleh bergabung beribadah bersama-sama dengan kami, meskipun melalui ibadah online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi para orang tua kami. Berilah kiranya kebijaksanaan kepada para orang tua kami ya Tuhan, agar kiranya boleh mendidik anak-anak mereka dengan baik, sehingga boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang membawa damai dan membawa kasih setia Tuhan di setiap langkah hidup mereka. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan bagi pos pelayanan kami yang ada di KSB ini. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas pos pelayanan kami yang di KSB ini Tuhan. Di mana Engkau tahu Tuhan, kami masih belum boleh beribadah bebas seperti saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran saudara-saudara kami yang melarang kami beribadah. Kami percaya suatu saat mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan nyata di KSB ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami para kakak sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan setiap hari selidiki hati kami Tuhan, selidiki
tingkah laku kami Tuhan, apakah kami benar-benar layak menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan sekolah minggu kami, sehingga kami benar-benar boleh menjadi teladan-teladan yang baik bagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi para sintua dan calon sintua yang ada di KSP ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kebijaksanaan agar mereka boleh menjadi teladan yang baik di tengah-tengah jemaat, seperti Kristus adalah teladan bagi jemaat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi Amang Sintua yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh beliau melalui firman-Mu boleh diterima dengan baik oleh adik-adik sekolah minggu kami, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi pribadi-pribadi Kristus yang luar biasa, boleh menjadi pembawa terang Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi negara kami Tuhan yang sampai saat ini masih dilanda virus corona. Mari Tuhan, lawatan-Mu Tuhan bagi Indonesia kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan mengurapikan seluruhnya yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami akan pulih atas pertolongan Tuhan saja. Kami akan bebas dari virus corona. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami tahu kami seringkali mendukakan hati Tuhan, seringkali kami melawan orang tua kami, seringkali kami bertengkar dengan adik-adik kami. Tuhan Yesus, ampuni kami agar kami layak Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, datang kepadamu untuk memohon berkat dan pertolongan-Mu. Dengarkan doa dan seruan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana adik-adik di rumah? Masih semangat tentunya ya. Oke, sekarang kita mau persembahan. Persiapkan dong persembahannya. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 169. Ho si pangulu au. Ayo adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Dohor mular mi buria
Adik-adik sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik, kami dari guru sekolah minggu, kami dari multimedia yang telah melayani hari ini mengucapkan kepada adik-adik semua dan orang tua semua, selamat hari Minggu bagi kita dan selamat hari Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.